Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Muslimat NU Ranting Tambak Rejo Jombang beserta jajarannya. Yang kami hormati ibu-ibu muslimat yang selalu mendapatkan rahmat dari Allahu Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita segala kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa bertatap wajah dengan senyum yang bahagia, tanda calon penghuni surga. Allahumma. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang lahir di bulan Rabiul Awal, yang ajarannya tak lekang oleh zaman hingga zaman milenial. Masya Allah. Nabi yang lahir di zaman onta, tapi ajarannya sampai di zaman Toyota. Masya Allah. Semoga barokahnya selalu kita dapat, dan kita menjadi golongan umat yang akan dikenali Nabi Muhammad di akhirat dan akan mendapatkan syafaat. Allahumma. Bu, nanti kalau saya bilang Bu, jenengan jawab dalam. Terus kalau saya bilang Bu Ibu, jenengan jawab nggih dalam, ngoten nggih. Ya. Nah, Bu. Oh, ibu-ibu. Masya Allah, adem rasanya Bu. Pada dasarnya seorang ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, Al-Ummu Madrasah Al-Ula, karena ibulah sebagai sosok pertama yang akan menanamkan norma-norma kebaikan sekaligus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam bersikap. Betul nggih Bu? Jadi mohon izin kula ingin menyampaikan atau belajar dai di depan panjenengan semua. Jadi kula ini perwakilan dari MAN 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, yang akan belajar menjadi dai kepada jenengan semua. Nah, sebelumnya kula mau tanya nih, di sini ibu-ibu wonten yang punya masalah? Biasanya kalau punya masalah itu sholatnya khusyuk, tambah khusyuk, napa mboten khusyuk? Nah, jadi Bu, di sini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu. Jadi gimana caranya biar kita saat mendapatkan masalah itu kita bisa sholat dengan khusyuk. Nah, mungkin selama ini kita ini direpotkan Bu dengan berbagai masalah, konsentrasi buyar, pikiran kemana-mana. Jadi saat beribadah itu nggak mungkin kan kita bisa khusyuk. Nah, jadi Bu, sebenarnya sebuah masalah itu bisa menjadikan kita khusyuk dalam beribadah jika diiringi dengan sikap introspeksi diri serta mengingat kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Karena sejatinya sebuah masalah yang hadir dalam diri kita ini adalah sebab dari kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadi saat kita mampu menjadikan sebuah masalah ini sebagai ajang untuk introspeksi serta mengingat kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, niscaya kekhusyukan itu akan kita raih. Tapi sebaliknya Bu, jika kita tidak mampu menjadikan sebuah masalah ini sebagai ajang untuk introspeksi diri serta mengingat kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, niscaya sebuah masalah itu akan membuat kita saat melakukan ibadah menjadi tidak khusyuk. Bu. Oh, ibu-ibu. Nah, dengan kita mengingat sebuah kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu ini bisa menyucikan diri kita. Nah, kesucian dari diri kita ini Bu yang akan menghantarkan kita pada kekhusyukan dalam beribadah. Kalau katanya Ustazah Halimah Alaidrus, jenengan semerap Ustazah Halimah Alaidrus.
Beliau itu mengibaratkan kesucian diri itu seperti misalkan, saya ini ingin bertamu kepada seseorang yang sangat saya muliakan. Misalkan ke kiai saya, guru saya, atau mungkin orang yang mungkin sangat saya muliakan. Nah, lalu saat dalam perjalanan ini saya terjatuh dalam selokan, membuat pakaian saya ini kotor. Nah, ada kalanya kan Bu, saya harus membersihkan pakaian saya terlebih dahulu, baru saya bertamu kepada orang yang sangat saya muliakan itu tadi. Karena saya nggak mungkin bertamu ke tempat orang yang sangat saya muliakan ini tadi dalam keadaan yang pakaian saya kotor. Saya pun nggak mungkin diterima juga. Jadi ibaratnya itu seperti Bu, seperti itu Bu. Jadi kita ini harus menjadi seperti pakaian yang selalu dibersihkan ketika kotor. Dan jadilah hamba yang selalu meminta maaf kepada Allah ketika diri penuh dengan dosa. Bu, oh ibu-ibu, dengan kita mengingat sebuah kesalahan atau dosa, itu bisa menghantarkan kita pada kekhusyuan dalam beribadah. Tapi kita juga jangan pernah punya pikiran seperti ini. Saya ingin melakukan sebuah kesalahan terlebih dahulu, biar saya bisa sholat dengan khusyuk. Kita jangan pernah punya pikiran seperti itu, karena itu merupakan bujuk rayu setan agar kita terpedaya oleh jebakannya. Saya punya sebuah kisah nih Bu, di mana kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi di kalangan Bani Israel ini hiduplah seseorang yang ahli suhud. Dia ini bernama Barseso. Barseso ini merupakan orang yang sangat alim. Bahkan saking alimnya Barseso ini, dia bisa berjalan di atas air. Tapi akhir hayatnya ini tidak cukup baik karena dia terpedaya oleh setan. Jadi suatu ketika ini ada seorang pemuda yang menyamar menjadi setan yang ingin belajar, yang ada seorang setan yang menyamar menjadi pemuda yang ingin belajar kepada Barseso. Barseso pun menerima pemuda tersebut. Setelah beberapa hari menimba ilmu kepada Barseso, keilmuan pemuda itu meningkat tajam, bahkan mengungguli Barseso. Suatu ketika Barseso melihat pemuda ini sedang sholat sangat khusyuk. Barseso pun terkagum-kagum. Dan Barseso ingin tahu bagaimana sih caranya biar bisa sholat seperti pemuda itu tadi. Akhirnya Barseso pun bertanya kepada muridnya tadi, "Wahai muridku, bagaimana sih caranya biar saya ini bisa sholat khusyuk seperti kamu?" Lalu si pemuda setan itu tadi menjawab, "Wahai guruku, dulu saya ini pernah melakukan dosa yang amat besar yang mungkin Allah nggak akan mengampuni dosa saya." Nah, singkat cerita Bu, Barseso pun akhirnya melakukan dosa yang besar. Barseso berzina, mencuri, dan bahkan membunuh agar bisa sholat khusyuk seperti muridnya itu tadi. Nah, dambaan untuk menjadi sholat dengan khusyuk pun menjadi sirna karena Barseso lebih dulu meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min. Wallahu alam cerita ini benar atau tidak, karena ada banyak sekali versi tentang Barseso ini. Tapi kita cukup ambil pelajaran dari kisah ini, bahwa memang benar sebuah masalah itu bisa menjadikan kita khusyuk dalam beribadah jika dibarengi dengan sikap introspeksi diri serta mengingat dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi bukan berarti juga kita harus membuat kesalahan terlebih dahulu agar kita bisa sholat dengan khusyuk, karena itu merupakan bujuk rayu setan agar kita terpedaya oleh jebakannya. Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khashi'un alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Al-ayah, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk dan mereka meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian kalimat saya yang kurang berkesan di panjenengan sedoyo. Kula pamit undur diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.